bagaimana proses demokrasi ini berjalan dengan baik di FAUI. Terutama buat Raihan nih yang udah mau maju nih. Ayo 2015, mana sih? Nonton dong. Ya. Oke. Selamat sore teman-teman. Abang terhormat, ada Mbak Dita dari Profilma. Halo Mbak. Halo. Oke, ada Bang Brian dari Alsa. Mbak Stevi lagi ini ya, menerima kunjungan ya? Oh iya, ya kemarin sampai jam setengah 3 sama gua. Maaf ya, maaf. Ada Bang Manda dari Angka 2. Ada Mbak Jumon. Ya ada ya ternyata. Maaf ya gua balik. Karena suasananya sangat senyum. Nah, daripada kita bersedih-sedih ya kita harus semangat gitu ya. Gue mau ngajarin satu tepuk nih, biar kita semua semangat. Namanya tepuk semangat, oke? 2012 sudah pernah diajarin kan sama abang? Tepuk semangat ya, oke? Jadinya tepuk semangat nih seperti ini ya. Tepuk semangat. Sasa, semangat gitu ya. Oke. Biar kita semua semangat, seprasmu harus ini ya, harus terus semangat ya lu ya. Sedesi-desi yang di belakang harus terus semangat ya, oke? Oke. FAUI tepuk semangat. Sasa, semangat. Oke. Langsung saja. Oke. Cek A. Oke. Masuk aja langsung kita ke presentasi. Next. Nah ini foto saya ya, lumayan ganteng lah ya. Boleh lah ya jadi perwakilan mahasiswa. Iya, ini tangannya gue cari di angkatan gue yang paling tinggi itu nggak Tita. Yang tinggi banget, jadi tangannya panjang lah. Mbak Tita, halo. Hah? Nggak nonton dong Mbak? Ada perwakilan mahasiswa deh. Oke, nah ini foto gue ya, nggak jelas. Oke, teman-teman, abang-abang semua, ini nilai yang ingin gue bawa dan menurut gue adalah nilai yang sangat harus dan penting ada di BPM FAUI 2016, yaitu objektif dan akomodatif. Di sini gue mengartikan objektif secara memandang permasalahan secara netral. Artinya di sini kita nggak bawa-bawa kepentingan manapun. Kita harus memandang permasalahan secara netral. Kemudian harus tegas. Tegas di sini ya menurut saya tanpa tadi kali-kali, tanpa kita melihat dia itu teman kita atau misalnya dia itu sahabat kita, nggak peduli. Nah, dan kita harus bisa memberikan solusi atas permasalahan itu. Nah, akomodatif, gue mengambil makna yang lebih luas. Kalau di bahasa Indonesia, kalau cari di KBBI lebih sempit ya, memberi ruang atau hanya memberi kamar gitu kan. Di gua akomodatif, gua membawa suatu makna, yaitu mampu mendengar, mampu memberikan kesempatan dan dekat dengan IKN FAUI. Lanjut. Nah, tambah ganteng kan? Nah, ini adalah visi dan visi saya. Visi saya adalah terwujudnya BPM FAUI yang objektif dan akomodatif bagi IKN FAUI seperti tadi yang saya udah bawa, nilainya saya masukkan dalam visi, dan misinya adalah memperkuat, ada 4, dan menurut saya ini sejalan dengan sejalan dengan fungsi dari BPM itu sendiri. Yang pertama, memperkuat fungsi koordinasi BPM FAUI. Kedua, fungsi pengawasan BPM FAUI yang holistik dan komprehensif. Nanti kita berbicara lebih lanjut masalah ini. Ketiga, mempertegas sistem perolehan dan pengawasan status IKN FAUI, masalah keIKN-an, kemahasiswaan. Dan yang keempat, produk legislasi BPM FAUI yang paripurna. Kita berbicara masalah BPM sebagai lembaga legislatif. Lanjut. Baik. Sepanjang kira-kira 2 minggu ini, saya sudah mencoba untuk riset ke seluruh ketua BO,
baik dari BPM-nya itu sendiri dan BEM. Dan ada berbagai permasalahan yang saya temukan, ya. Mulai dari BPM FAUI sebenarnya dari tahun BPM FAUI 2013, cuman namun saya persingkat aja dari BPM FAUI 2014, bisa dibaca. Sebenarnya permasalahannya itu bisa kita lihat ya dari permasalahan-permasalahan misalnya internal BK-nya sendiri yang kurang kerja seperti itu, hilang-hilangan, masih hilang-hilangan, sampai permasalahan-permasalahan di fungsinya sendiri. Coba bisa di next. Ya, misalnya fungsi koordinasi, kemarin saya juga udah ngobrol sama BO-BO di sini, masih banyak masalah bentrok-bentrok tanggal, masalah maaf ya saya lagi sakit jadi kalau misalnya batuk. Jadi masalah bentrok tanggal, masalah ya selama ini BPM FAUI nggak punya power gitu ya, seakan nggak punya power untuk menegakkan koordinasinya dia sendiri gitu. Nah, lanjut ke masalah IKM, ada banyak permasalahan di sini menurut saya. Misal ada permasalahan BPH BEM FAUI yang IKM-nya pasif kayak gitu ya, dan banyak hal masalah-masalah yang saya coba rumuskan dalam solusinya itu menjadi implementasi visi dan misi saya. Lanjut. Oke, langsung saja. Ini adalah misi maaf ya, salah. Misi saya yang pertama yaitu memperkuat fungsi koordinasi BPM FAUI. Abang-abang sekalian, setelah saya riset banyak, permasalahannya adalah sebenarnya bukan permasalahan di rakor ya, cuman ada permasalahan di rakor, misalnya rakor BSO yang dilaksanakan sesudah rakor BO. Cuman masalahnya di sini saya melihat harus adanya mekanisme yang jelas gitu. Kemarin saya ternyata menemukan riset sama Mas Tevi juga, menemukan banyak tek-tekan tanggal itu berada di luar rakor. Dan misalnya di dalam rakor itu sendiri misalnya BO-nya tidak hadir atau misalnya seperti itu. Jadinya bagaimana sih sebenarnya fungsi rakor ini gitu. Saya melihat fungsi rakor ini adalah sebenarnya fungsinya itu sebenarnya sekedar koordinasi, tapi masalah apakah kita mengizinkan adanya acara di situ, sebenarnya itu bukan fungsi dari rakor itu sendiri menurut saya. Jadi menurut saya punya mekanisme yaitu pemberlakuan mekanisme surat izin kegiatan. Seperti apa sih surat izin kegiatan ini? Ya, pertama-tama lagi-lagi dari BO, saya udah pernah tanya juga sih ke seluruh BO, apakah BO ini sepakat dengan political will saya ini masalah ini. Yang masih ragu-ragu sebenarnya Mas Tevi masih ragu-ragu dengan ini, cuma yang lain sebenarnya sudah sepakat, asalkan ada sebuah mekanisme yang jelas di awal dan ada peraturan yang jelas. Mekanisme surat izin ini tidak akan jalan sama sekali menurut saya jika SDM-nya atau teman-teman saya di sini dan badan kelengkapan ini tidak siap dengan mekanisme surat izin ini. Jadi mekanismenya adalah saya ingin bekerjasama dengan dekanat dan kemahasiswaan untuk bersama-sama menjadikan surat izin yang dikeluarkan oleh BPM sebagai salah satu syarat agar acara atau proposal dari BO ataupun BEM ataupun BPM itu sebagai prasyarat bagi ditandatangani yang misalnya proposal dari acara tersebut, seperti itu. Nah, surat izin ini juga sebagai suatu alas hak yang sah bagi BPM, bagi penerima surat izin untuk menolak misalnya ada ganggu-gugat masalah tanggal di tanggal tersebut, di acara tersebut yang sudah di-tag seperti itu. Nah, plus ada jaminan di sini, bahwa juga kita sudah koordinasikan ke dekanat bahwa tidak ada acara yang berbentrokan di tanggal tersebut. Nah, hal ini juga saya lekati dengan instrumen sanksi. Nah, abang mbak di sini selama ini BPM FAUI dirasa kurang tegas dalam memberikan yang namanya sanksi-sanksi ya. Misalnya kalau kita lihat kemarin masalah ya sebut saja misalnya BLS
yang berbentrokan dengan LK2, di situ dirasa kurang tegasnya BPM. Di situ ada rasa BPM ini dirasa kurang tegas. Nah, di sini sebagai kalau kata Iza tuh peluru bagi pistol itu saya akan memberikan suatu sanksi. Nah, sanksinya ini yang baru di sini saya akan berikan sanksi administratif, di mana karena bekerja sama dengan dekanat dan kemahasiswaan, kita bisa menerapkan sanksi itu, misal sanksi-sanksi administratif, misal menahan keluarnya proposal, menahan surat izin ruangan, seperti itu. Sehingga seenggaknya BPM itu punya suatu instrumen yang bisa menegakkan peraturan seperti itu. Nah, esensinya sebenarnya bukan masalah BPM ini sok-sok powerful gitu. Sebenarnya bukan itu, tapi permasalahannya adalah kita ingin tertib bareng-bareng kayak gitu sih. Itu esensinya. Next. Oke. Sebenarnya ini nggak terlalu berkaitan dengan BO ya, karena ini lebih ke BEM sih. Nah, tapi yang ada kaitannya dengan sebenarnya yang ingin saya bawa juga ke Pusma adalah adanya bagaimana sih sebenarnya koordinasi fungsi pengawasan DPR terhadap DO, apakah perlu ditegakkan atau segala macam. Kalau yang masalah ini adalah permasalahan BPN ke DO, ke BEM. Next. Oke. Mempertegas sistem perolehan dan pengawasan status IKN FAUI. Ini ya yang permasalahan yang kemarin juga saya temukan, terutama ada di LK2, ada di BEM, dan ada di sebenarnya kemarin Mbak Stevi untuk ALSA tahun lalu, karena dirinya kan sebenarnya IKN-nya pasif, tapi dia berusaha untuk mendapatkan status IKN aktif. Nah, bagaimana caranya kita membuka pencegahan, melakukan pencegahan itu dari hulu. Nah, dari hulu adalah gini, di awal kepengurusan sebelum adanya open recruitment atau open recruitment BPH gitu ya, di masing-masing kelembagaan, kita harus kirimkan terlebih dahulu database dari orang-orang yang IKN-nya aktif maupun orang-orang yang IKN-nya pasif, sehingga sudah tidak ada alasan bagi sebenarnya BO atau lembaga untuk menerima orang-orang yang yang status IKN-nya adalah pasif seperti itu. Dan kedua, membuka sistem banding yang ingin saya buka sepanjang tahun agar tidak menghalangi adanya orang-orang yang memang ingin berkontribusi tapi terhalang oleh status IKN seperti itu ya. Lanjut. Produk legislasi BPM FAUI yang paripurna, seperti kita tahu banyak peraturan BPM FAUI yang nggak ada. Kalau PDIKN itu layaknya UUD 45, UU itu layaknya peraturan DPR, dan itu yang masih kurang sampai saat ini. Dari hal-hal yang penting, misalnya tentang fungsinya seperti apa lebih lanjutnya, sampai ke hal-hal yang receh, misalnya pengaturan lambang IKN atau lagu IKN FAUI seperti apa, itu yang masih belum ada sampai sekarang, dan saya atasi coba dengan proleg BPM FAUI dan pendidikan legislatif tertib bagi teman-teman saya, dan terutama saya, karena saya juga masih bodoh ya masalah legislatif tertib, karena belum aktif punya PPN juga. Lanjut. Nah, ini tanggalnya bisa dibaca sendiri di makalah. Lanjut. Oke. Itu adalah akhir dari presentasi saya. Udah habis sudah waktunya. Saya sangat membuka adanya pertanyaan, dan kita bisa diskusi bareng bersama-sama agar BPM FAUI bisa selangkah lebih maju menjadi BPM FAUI yang objektif dan akomodatif. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dan sekali lagi mari sama-sama kita beri tepuk tangan kepada calon yang nomor 1. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan presentasi makalah oleh calon independen BPM FAUI 2016 dengan nomor urut 2. Pada calon dengan nomor urut 2 dipersilakan mempresentasikan makalahnya selama 10 menit.